Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Hanatul kiram al-mukarram wabil khusus kami Haji Lukman Al-Kiri. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan kajian kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk beliau, panjangkan usianya dan berikan izinnya keluarganya diberikan keluarga segenap mawadah Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas dan jamaah yang hadir pada siang hari ini. Pertama dengan kita sekali kita bersama-sama untuk mengajarkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar sangat mulia dan istimewa, dan insyaallah kita akan melaksanakan amalan kajian yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah ilmu yang disampaikan oleh guru kita senantiasa diberikan wasilah kita tersambungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang lurus di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini adalah ketua kami, Bapak Ketua Intim 1, ketua umum adalah Kiai kami, ketua satunya beliau adalah Kiai Haji Lukman Hakim yang pilih. Sekaligus beliau adalah anggota MUI bagian dakwah Komisi Fatwa. Bagian komisi beliau MUI pada Batam. Alhamdulillah sekarang kita akan berikan kajian kepada kita semuanya. Maka dengan itu marilah kita sama-sama kita dengarkan kajian-kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Dan insyaallah mungkin pada siang hari ini kita mengambil tema tentang jaga, ya. Dan insyaallah kita beliau akan menyampaikan durasi kurang lebih 15 menit dan ya, oke, siap. belum tidak lama 20 menit kurang lebih nanti ada sesi tanya jawab ibu bapaknya. Insyaallah kita dengan sedang-sedang kurang lebih kita ada 30 menit untuk sesi jawab itu. Sesi tanya jawab 30 menit. Maka dengan itu insyaallah persiapan apa yang kita akan sampaikan, keluhan kita, guna-guna kita agar kita jangan sampai masalah-masalah di dalam keilmuan, kekurangan dalam masalah ibadah kita terulang kembali dan ragu-ragu. Insyaallah guru kita yang akan membantunya. Untuk mempersingkat waktu, kami dengan segala hormat kepada guru kita Kiai Haji Lukman Hakim, kami persilakan untuk memberikan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Perumahan Masyibah Kirana. Terkhusus sahabat kami fillah, Imam Besar Masjid Al-Ikhlas beliau Ustadz Mansur, dan juga ustadz-ustadz lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang juga sangat kami hormati, kami muliakan.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah saat ini kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia, yakni majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Semoga dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, waktu yang diberikan kepada kami kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan materi tentang masalah zakat. Mudah-mudahan benar-benar bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah dan diridhoi Allah. Amin amin Allahumma amin. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Mereka yang sudah memenuhi syarat wajib zakat wajib menunaikan zakatnya. Kalau sampai orang tergolong orang yang sudah wajib menunaikan zakat kok tidak mau zakat, ancamannya Allah sangat keras. Allah memberikan ancaman harta yang mereka simpan tidak mereka keluarkan zakatnya, itu kelak di akhirat akan dirupakan menjadi lempengan-lempengan besi yang dipanaskan di panasnya api neraka, lalu digunakan untuk menyetrika wajah mereka, lambung mereka, punggung mereka. Naudzubillahi min. Makanya yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, keluarkan zakat itu, sebab hakikatnya itu bukan milik kita, tapi itu hak orang lain yang ada dalam harta kita. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, zakat itu apa sih? Kita ngomong zakat sejak kecil, tapi ternyata kita nggak paham tentang apa itu zakat. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Berapa yang wajib dikeluarkan? Maka siang ini kita akan ngaji zakat meskipun 15 menit. Pertama, zakat secara bahasa artinya an-nama. Nama itu maknanya berkembang, maknanya tumbuh. Karena ada janji dari syariat, mereka yang disiplin berzakat, hartanya akan ditambah, ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cerita orang yang ahli zakat, usahanya menjadi bangkrut sebab zakatnya. Tidak ada. Begitu juga orang yang ahli sedekah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan, harta yang kamu sedekahkan tidak akan mengurangi hartamu, tapi sebaliknya akan menjadi sebab Allah tambahkan hartamu. Ini zakat secara bahasa, an-nama, berkembang, bertambah. Zakat secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli fikih, zakat itu ismun limalin mahsusin, kadar harta tertentu, yukhadhu min malin mahsusin, yang diambil dari harta tertentu. Tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya, harta tertentu saja. Ala wajhin mahsusin, dengan cara tertentu. Tidak boleh sembarangan. Semisal si fulan memiliki harta yang tergolong harta zakat,
lalu kita minta zakatnya, harus dengan cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud apa? Memenuhi syarat wajib apa tidak? Kalau tidak memenuhi, ya nggak wajib dizakatkan, dizakati, nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Panitia atau amil pun nggak boleh datang lalu permisi ngambil zakatnya. Yusrofu li ta'ifatin mahsusatin. Nama atau kadar harta tertentu diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan didistribusikan, dibagikan juga hanya pada golongan tertentu. Tidak boleh zakat kita berikan kepada sembarang orang, nggak boleh. Beda sedekah, boleh dikasihkan baik kepada orang miskin, orang kaya, orang normal, sehat, orang yang cacat. Boleh diberikan sedekah itu kepada janda, boleh. Zakat nggak boleh. Mengapa saya sebut janda? Karena mohon maaf, banyak praktek di lapangan, panitia zakat, amil zakat, yang mendapatkan SK dari Basnas, itu ketika mendata zakat, janda itu didata. Janda itu didata, padahal dia hidup dengan anaknya, kebutuhannya sudah dicukupi, ditanggung oleh anaknya. Zakat penerimanya hanya orang tertentu, nggak boleh sembarang orang. Yang disebut dengan asnafus samaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu tidak boleh. 8 golongan ini cari janda nggak ada. Cari duda nggak ada. Kecuali kalau memang jandanya miskin, bukan sebab jandanya, tapi karena miskinnya. Itu pun boleh menerima zakat atas nama miskin kalau nafkahnya tidak ditanggung orang lain. Kalau nafkahnya ditanggung orang lain, tidak punya hak menerima zakat. Ada janda, memang dia nggak kerja, tapi tinggalnya sama anaknya, kebutuhannya dicukupi, dikasih zakat. Atas nama siapa dia? Janda. 8 golongan nggak ada janda, nggak ada. Miskin, loh miskin gimana wong dicukupi kok kebutuhannya kok. Ayo hati-hati. Amil, makanya syarat amil itu salah satunya harus ada yang paham fikih zakat, karena banyak dalam prakteknya salah tasarruf. Zakat dibagikan pada orang yang tidak berhak menerimanya. Kita udah sering di lapangan nangani seperti ini. Terkadang jandanya yang aneh. Ketika kita diundang untuk ngisi kajian tentang zakat oleh amil zakat dalam UPZ masjid tertentu, akhirnya mereka paham, janda yang bertahun-tahun dijatah, enggak dijatah, datang ke masjid protes, loh jatahku mana Pak Ustadz? Padahal memang dia tidak punya hak menerima zakat. Di sini janda didata juga. Didata juga. Nah terus atas nama mustahik yang mana itu? Padahal yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah, innamas shadaqat, sungguh zakat-zakat itu. Nah ini kemarin Menteri Agama salah ucap, tapi sudah minta maaf ya. Jadi beliau menyampaikan ayat ini, memahaminya bahwa di dalam Al-Quran itu zakat tidak begitu diperintahkan. Yang banyak diperintahkan sedekah. Beliau baca ayat ini, padahal as-shadaqat di situ tafsiran para ulama az-zakawat, zakat. Tapi sudah minta maaf. Kalau sudah minta maaf ya sudah dimaafkan, sudah minta maaf masih dibully, dibicarakan di sana sini,
beliau sudah nggak punya dosa, kita yang suka bully, caci maki, orang bicara itu ya terpleset biasa, dan sudah gentle minta maaf ya sudah dimaafkan ya, bahwa beliau sudah meralat, memang salah mengatakan ayat itu tetap larinya kepada zakat. Innamas shadaqat, sungguh zakat-zakat, artinya zakat itu ya zakat mal maupun zakat fitrah itu hanya untuk fuqara, masakin, amil, mu'allaf, sabilillah, budak, ibnu sabil. Selain itu nggak dapat. Ada janda? Ada janda? Ada janda nggak? Duda? Ada. Maksudnya yang hadir ada yang duda. Duda kalau miskin bisa nerima zakat atas nama miskinnya. Itu pun dengan syarat memang benar-benar dia miskin. Lah kalau duda ikut anaknya, dicukupi kebutuhannya, bagaimana kita katakan dia miskin? Mau cukup kok. Ngalahkan malah uangnya dengan Ustadz Mansur. Tapi kita data menerima zakat. Yang salah siapa? Janda dikasih ya mau-mau saja, dikasih ya. Berarti yang salah amilnya nggak paham tentang ilmu zakat. Paham ya? 5 menit lagi. Zakat secara garis besar terbagi menjadi 2. Satu namanya zakat mal, zakat harta. 2 namanya zakat fitrah, zakat diri, zakat jiwa. Zakat harta, tidak semua harta wajib dizakati. Dalam mazhab Syafi'i hanya 5 harta saja yang wajib dizakati setelah memenuhi syarat wajib. 5 harta itu yang pertama al-mawashi, binatang ternak. Itu pun tidak semua binatang ternak. Hanya kambing, sapi, kerbau, unta. Kerbau disamakan dengan sapi. Kalau ada orang yang dia punya usaha, binatang ternaknya berupa ayam meskipun ribuan, binatang ternaknya berupa kuda semisal, meskipun jumlah kudanya ribuan, nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau ayamnya yang ribuan, kudanya yang ribuan, itu dijual belikan. Masuknya bukan pada zakat kuda, zakat ayam, tapi zakat harta dagangan. Jadi binatang ternak itu hanya 3 saja. Yang kedua, uang, emas dan perak. Disamakan dengan emas dan perak, uang. Asman, sesuatu yang digunakan untuk transaksi jual beli. Zaman dulu sebelum ada uang, emas, perak, wajib dikeluarkan zakatnya sesudah memenuhi syarat wajib. Bukan kok ibu hanya punya gelang paling 3 gram. Waduh, ini gimana Ustaz zakatnya? Nggak usah dizakati. Nggak usah. Atau mungkin sudah mencapai nisab. Nisabnya kan 85 gram. Tapi yang dipakai ada 20 gram sendiri. Nggak wajib dizakati. Karena di antara syarat emas itu wajib dikeluarkan zakatnya ketika emas dan perak itu disimpan, bukan dipakai. Disamakan dengan emas dan perak, uang. Kalau ada orang memiliki tabungan senilai nisabnya emas 85 gram. Bu, 1 gram emas itu sekarang berapa harganya? Nah, nggak tahu kan, nggak pernah punya emas nampak tuh. Berapa sekarang? 2.500.000. Itu yang berapa karat? Karena ada yang 14 karat, ada yang 20 karat. Kalau yang umum di Batam tidak sampai 24 karat. Berarti kalau 2.500.000 kali 85 gram berapa?
Berapa? Nah, berarti kalau ada orang punya uang di tabungan meskipun sudah bertahun-tahun kurang dari 85 gram emas tadi, ya belum mencapai nisab, gak wajib zakat dan gak perlu dipaksakan untuk zakat. Apalagi karena gengsi, saya terkenal kaya masa gak zakat, Ustaz? Loh, kamu ini malah cari penyakit. Enak-enak gak wajib zakat malah pengen, ya keluarkan ibadah hartamu dengan selain zakat, sebab kamu belum wajib zakat. Ya, apa tadi? Binatang ternak, emas perak, biji-bijian hasil pertanian nih, bisa biji-bijian, bisa buah-buahan, dan yang kelima adalah harta dagangan. Ini saja. Selain ini nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, zakat fitrah diwajibkan bagi siapa? 1, muslim. 2, jumpa dengan sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. 3, punya kelebihan beras di hari raya itu baik malam maupun siangnya. Kalau ada bayi lahirnya 5 menit sesudah maghrib jam 6 katakanlah, bayi lahir jam 6 5 menit, wajib zakat fitrah tidak? Wajib zakat fitrah tidak? Halo, wajib. Berarti belum paham nih. Zakat fitrah itu diwajibkan ketika 1, muslim. 2, jumpa dengan sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. 3, di hari raya mulai malam sampai siang sorenya punya kelebihan makanan pokok. Kalau ada bayi lahirnya 5 menit sesudah maghrib, jam 6 maghrib, jam 6 lebih 5 menit lahir, wajib dizakati apa tidak? Wajib. Berarti belum paham lagi. Ya enggak wajib, sebab apa? Hanya jumpa sebagian Syawal, enggak jumpa dengan Ramadan. Beda kalau lahirnya 5 menit sebelum maghrib, jumpa 5 menit Ramadan, jumpa Syawal. Kalau ada orang mati, matinya 5 menit sesudah maghrib, wajib dizakati enggak? Masih enggak paham? Ayo, ada orang meninggalnya 5 menit sesudah maghrib, wajib dizakat fitrah enggak? Sebab apa? Jumpa Ramadan, jumpa sebagian. Kalau meninggalnya 5 menit sebelum maghrib, tidak wajib, sebab hanya jumpa Ramadan saja. Kalau orang sudah berkewajiban zakat fitrah, maka dia pun wajib mengeluarkan zakat fitrahnya orang-orang yang menjadi tanggungannya. Bukan kok semisal, oh saya sudah memenuhi syarat mengeluarkan wajib zakat fitrah nih, saya muslim, jumpa Ramadan, juga Syawal, ada kelebihan makanan pokok di hari raya, terus saya saja yang mengeluarkan, tidak. Tapi semua orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kita, kita pun wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kita punya istri, kita punya anak 5, berarti zakat fitrahnya istri dan 5 anak kita itu pun menjadi tanggungan kita. Ini sudah lebih 5 menit ya. Mungkin ini karena waktunya terbatas, kajian zakat itu ya 2 jam begitu. Kajian zakat kok 20 menit ini kan baru Ustadz Mansur. Nggak apa-apa ya. Yang penting ada sedikit tambahan ilmu, terkhusus yang menjadi amil ya. Terkhusus yang menjadi amil harus benar-benar paham tentang masalah fikih zakat. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada beliau ngatur jalannya majelis. Silakan. Alhamdulillah, dan jelas bu walaupun sebentar ya, cuma kan ini adalah kami sesi tanya jawab. Insyaallah itulah gambaran tentang jaga kita pahami.
Nah sekarang mungkin sesi di tanya jawab. Sementara untuk kita jawab masalah dana dulu, kira-kira dari Bapak Ibu yang mau bertanya, jadi silakan. Salam. Pakein aja nggak apa? Oh, maju. Tadi yang Ustaz sampaikan tadi bahwasanya ada 8 penerima zakat. Iya. Kategori mualaf itu apakah mualaf itu dari kecil atau dari beberapa bulan ke belakang atau gimana untuk penerima kategori yang mualaf tersebut? Yang kedua yaitu kategori miskin. Miskin itu kan tidak punya penghasilan atau memang kalau tidak salah dikoreksi tidak punya penghasilan. Dia berhak terima zakat itu apakah dihitung dari kepala keluarganya atau dihitung dari jumlah keluarga di kategori miskin tersebut. Misalnya dia janda tidak punya suami, itu kategorinya miskin dan tidak punya penghasilan. Terus dia punya anak 3, apakah itu memang dihitung dari semua kepala di keluarga tersebut atau hanya dihitung hanya kepala, kita kasih hanya satu saja kategori miskin. Itu aja yang bisa saya sampaikan Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, boleh. Langsung tanya lagi silakan. Ya, silakan dua pertanyaan sudah tiga kali yang hari menyenangkan. Ada yang masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dari saya Ustaz, sedikit mau minta bantuan apa namanya itu. Jadi kita biasanya selaku panitia zakat ini Ustaz, kita mau apa namanya itu sedikit minta ini sama Ustaz, bagaimana proses itu pembagian zakatnya kita seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, apakah misalnya ada pembagian zakat misalnya dari lembaga misalnya, jadi lembaga yang minta bantuan ke amil zakat itu panitia zakat untuk mendistribusikan zakatnya, itu apakah pembagian zakatnya itu sama porsinya dengan latar asal dari Ustaz? Oke, cukup? Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, lupa kan? Sudah mulai terasa haus dan laparnya. Saya jelaskan masalah miskin ya. Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat itu 1 fakir, 2 miskin. Apa perbedaan fakir dan miskin? Fakir dalam zakat itu artinya man laisa lahu malun wala kasbun wala maskanun. Orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, juga tidak punya tempat tinggal. Tunawisma, langit sebagai atap rumahku, itu fakir. Kalau miskin, dia punya tempat tinggal meskipun ngontrak. Dia juga punya usaha atau pekerjaan, penghasilan. Tapi hasilnya nggak cukup untuk kebutuhannya. Semisal orang punya istri, anak, kebutuhan pokoknya ya. Karena kita ini terlalu banyak kebutuhan. Kecuali kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Ditambah lagi kebutuhan entertain. Nah, yang entertain ini loh. HP sebenarnya HP center itu sudah cukup. Karena gengsi beli HP-nya yang mahal. Itu sudah kebutuhan tidak sekunder lagi itu. Kebutuhan entertain, kebutuhan gaya-gaya saja, ya. Jadi miskin itu dia punya penghasilan, tapi besar pasak daripada tiang, besar pasak daripada
kebutuhannya sehari 200.000 semisal, untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya, atau katakanlah kita buat bulanan, pokoknya untuk biaya pendidikan anak, biaya makan, biaya minum 1 bulan butuh 5 juta semisal. Dia kerja, gajinya hanya 3 juta. Ini miskin. Miskin. Fakir, itu tadi. Fakir nggak punya apa-apa. Penjelasan ulama yang kedua, fakir itu dia punya tempat tinggal, dia punya gaji, cuma kekurangan dari hasil kerjanya dengan kebutuhannya terlalu besar. Kalau miskin butuh 5 juta, dia bisa mendapatkan 3 juta. Kalau fakir butuhnya 5 juta, dia mentok, dipaksa kayak apapun kerja siang malam hanya 2 juta. Ini fakir, miskin. Maka ketika orang di posisi ini, dia berhak menerima zakat dengan catatan nafkahnya tidak ditanggung orang lain. Kalau dia hasil kerjanya memang segitu, tapi 2 anaknya di luar negeri transfer dia, sehingga kebutuhannya cukup, tidak bisa dikategorikan fakir ataupun miskin. 1. Yang kedua, mu'allaf. Mu'allaf itu maknanya orang yang perlu dilembutkan dan dijinakkan hatinya. Sampai sekarang pertanyaan seperti ini selalu muncul. Sampai sekarang belum kita temukan batasan secara tahun, belum kita temukan dari para ulama. Apakah kalau masuk Islam itu 3 tahun nggak boleh disebut mu'allaf, atau harus minimal 10 tahun, atau sampai batas mana? Tidak kita temukan jawaban detail batasan tahunnya, siapa yang layak tergolong mu'allaf. Terkadang itu sudah puluhan tahun masuk Islamnya, masih daftar jadi mu'allaf. Ini gimana? Mu'allaf itu kan yang memang baru masuk Islam, hatinya perlu dijinakkan biar tambah kuat Islamnya. Sehingga andai orang mengatakan itu modus saja, masa puluhan tahun masuk Islam kok masih minta zakat terus. Ya, jadi dikembalikan kepada pribadinya masing-masing sebenarnya. Kalau sekiranya sudah kuat, jamaahnya pun ngalahkan yang Islam-Islam asli, nah kok masih ngaku mu'allaf, yo malu lah, malu. Wong Islamnya malah lebih kuat daripada yang dulu-dulu kok mu'allaf. Mu'allaf itu kan orang yang hatinya perlu dijinakkan agar tambah seneng dengan Islam, sehingga dia berhak mendapatkan zakat itu untuk menyemangati dia cinta kepada Islam. Nah, kalau sudah bertahun-tahun Islamnya sudah kuat, ya menurut saya janganlah daftar diri jadi mu'allaf. Cuma biasanya amil pokoknya yang masuk Islam meskipun sampai sudah puluhan tahun masih didata mu'allaf terus, ya kan? Ya, kalau bisa daripada ragu, ambilkan dari pos lain. Paham? Pendapatan amil kan bukan dari zakat saja kan? Kadang ada infak, ada sedekah, ambilkan dari situ. Janda-janda yang protes sebab biasanya didata, sekarang nggak didata, ambilkan dari situ. Jangan dari zakat. Nggak ada, innama shodaqatul lil janda, itu nggak ada. Hanya pada 8 golongan asnaf, dan itu tidak ada janda. Paham ya? Kemudian pertanyaan dari Bapak yang kedua, tentang masalah pembagian zakat. Dalam mazhab Syafi'i, bagi zakat itu antara asnaf satu dengan yang lain itu usahakan sama. Semisal yang berhak dapat zakat, semisal 8 orang. Kemudian dapat uang zakatnya 10 juta, nyekengnya. Yang pena baginya lah 80 juta. Yang terbaik baginya sama. 80 dibagi 8, 10 jutaan. Tapi andai tidak dibagi sama, tidak masalah. Cuma yang terbaik dibagi sama.
Karena kalau bicara khilaf itu pasti ada yang berpendapat lain. Bahkan ketika uang zakat itu diberikan pada satu orang lebih bermanfaat dibanding dibagi begitu banyak orang, ada yang berpendapat nggak apa-apa. Kalau dibagi hanya dapat 300 semisal, tapi kalau dikasihkan orang itu yang dia itu semangat kerjanya luar biasa, kalau dimodalin dia bisa sukses lewat usaha yang dimodalkan dari pendapat zakatnya, itu lebih baik sebagian ulama. Tapi sekali lagi secara mazhab yang lebih baik bagi rata. Andai tidak bagi rata nggak masalah. Apalagi kita menggunakan skala prioritas. Ini sepertinya ya sama-sama fakir miskin, tapi kebutuhannya nggak begitu besar dibanding yang ini. Cuma itu nanti repot, akan ada kecemburuan sosial, amilnya banyak diprotes malah stres. Ya, sudah bagi rata saja, ngikuti aturan bagi zakat secara mazhab dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada yang datang itu harus selektif, benar nggak? Jangan-jangan nanti salah sasaran. Makanya dalam mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat dari tempatnya orang yang zakat secara mazhab itu nggak boleh. Tinggalnya di sini, dapat rizkinya di sini, nggak pernah nampak mengeluarkan zakat padahal kaya, kontrakannya puluhan pintu. Pak Haji kok, kita ini banyak yang bertanya loh Pak Haji kok nggak pernah mengeluarkan zakat ya? Jawabannya zakatku di kampung. Banyak seperti itu. Bagaimana ini? Mengeluarkan zakat keluar dari daerahnya orang yang zakat. Mazhab Syafi'i secara mazhab gak boleh. Sampai secara mazhab andai tahun itu karena orang yang tinggal di Masebah semuanya kaya, maka uang zakat ditahan, bagikan tahun depan sampai ada yang berhak menerima zakat. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Hanafi boleh nakluz zakah min baladil muzaki, itu boleh. Mindah zakat dari daerahnya orang yang berzakat. Itu boleh. Semisal di sini sudah nggak begitu butuh uang zakat, di pulau ada yang lebih butuh. Ini mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i secara mazhab nunggu sampai ada. Timbun hartanya. Paham ya? Timbun. Karena kita ini Masya Allah dapat rizkinya di sini. Kalau bisa berbagi dibagi ke yang lain. Iya kalau orang itu baik semua. Kalau ada yang mengingat begitu teganya kamu zakat di luar. Sementara kalau repot-repoti tetanggamu, mati gak ada yang mau datang gimana? Sudah sana panggil orang kampung yang zakatmu kamu keluarkan sana. Paham? Jadi yang terbaik zakat keluarkan di tempat kita dapat rizki. Karena kita mati yang rawat, yang nganter, yang doakan juga tetangga kita. Ada yang sok gaya, jelas Al-Ikhlas ada UPZ-nya, zakatnya di mall-mall. Ayo, siapa yang sukanya seperti ini? Di sini aja, di sini. Di sini kita tinggal, di sini kita dapat rizki. Kita bisa berbagi, ya bagi di sini. Itulah. Jadi, nakluz zakah min baladil muzaki, memindah zakat dari daerahnya orang yang berzakat, orang tinggal di Batam, zakatnya di kampung, itu dalam pandangan mazhab Syafi'i secara mazhab nggak boleh. Mazhab Hanafi yang bolehkan. Tapi ada seorang ulama dari mazhab Syafi'i namanya Ibnu Suraij. Siapa? Oh, pokoknya kayak paham itu aja lah ya. Ibnu Suraij yang dalam masalah mindah zakat dari daerah orang yang mengeluarkan zakat itu ngikuti mazhab Hanafi. Jadi Pak Eko zakatnya jangan di kampung, kasihkan kami saja di sini. Karena dapat rizkinya di sini. Itu yang terbaik. Cukup ya? Itu tadi pertanyaannya. Jadi kalau ada lembaga yang datang, prioritaskan mustahik yang terdekat. Itu saja. Prioritaskan mustahik yang terdekat.
sedikit Ustaz, kalau mengenai Ustaz dari lembaga, contoh misalnya di kita, misalnya dari rumah sakit, jadi mereka dari apa namanya itu dia satu Ngasihkan apa minta? dia mengasih. Oh, zakat di sini. Oh ya. Apakah misalnya contoh mungkin dari mereka zakatnya sudah ditentukan sekian, Ya, mereka sudah unlocked Mas. ya. Apakah memang itu bisa saja untuk mengurus kita bagikan? Apakah boleh seperti itu? Kalau sebentar, kalau pengurus amil resmi, jadi ada istilah amil, ada istilah panitia zakat. Amil itu siapa? Amil itu orang yang diamanati ngurus zakat, mulai data, ngumpulkan, bagi, dan punya SK resmi dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Basnas, kepanjangan tanah dari pemerintah. Itu amil. Kalau amil kedudukannya sebagai pengganti daripada muzaki, maka amil bisa mendapatkan uang zakat atau hasil zakat yang diterima. Kalau panitia zakat itu dia nggak punya SK. Di sini yang dapat SK berapa Ustaz? Oh, belum punya UPZ. Nah, kalau panitia nggak bisa, itu namanya amil tabarruk. Secepatnya datang ke Basnas. Kalau panitia tidak bisa menerima zakat atas nama amil. Kalau capeknya pengen dibayar, ngambilnya jangan dari uang zakat. Hati-hati nih Ustaz. Mau cepet 1 hari selesai itu. Kita dulu di Atoba langsung ke Basnas, KTP dikumpulkan, keluar nggak ada 2-3 hari. Ya, karena kalau amilnya nggak amil resmi, namanya amil tabarruk, panitia zakat, nggak ada SK, itu bukan tergolong wal amilina alaiha, amil yang ada dalam ayat, sehingga nggak berhak terima zakat, terima pembagian zakat. Ya, tapi kalau punya SK, biasanya kita baginya langsung diambil 8%. Sebab itu titik amannya. Nanti kan pasti ada masukan lagi. Sebab amil itu nggak boleh lebih dari 1/8-nya hasil zakat. Kita bagi, sudah nanti kalau ada masukan yang 8% maksimal ya, itu maksimal. Ya, 8% itu maksimal. Gitu ya? Ya, zakat mal. Baik zakat mal, zakat fitrah tetap amil nggak boleh. Maksudnya panitia zakat. Jadi ada amil, itu yang dapat SK resmi dari Basnas. Ada yang kalau istilah fikihnya amil tabarruk. Amil tabarruk itu amil yang diangkat oleh pengurus masjid, oleh RT RW setempat, nggak punya SK resmi dari pemerintah. Innama shadaqatu lil fuqara wal amilina 'alaiha, di situ ditafsiri man istamalahul imam. Orang yang memang punya SK dari pemerintah untuk ngurus zakat. Diurus. Karena pasti dalam prakteknya itu dapat bagian amil itu. Sementara secara fikih, kalau amilnya amil tabarruk, amil yang diangkat oleh RT RW setempat, oleh panitia masjid, itu nggak berhak mendapatkan zakat atas nama amil. Sebentar kok, diurus Pak, sebentar ya. Untuk amannya. Terus gimana? Capeknya diambil dari yang lain. Dengan hitungan ya kira-kira kerja seperti itu per hari berapa umumnya. Ya, itu diambilkan dari infak sedekah yang masuk lewat panitia zakat. Saya sarankan segera diurus. Tidak lama kok untuk mengamankan. Jangan sampai ternyata kita ini nggak punya hak dapat dari situ, tapi kita dapat. Kan kasihan nanti ya. Gak lama datang ke Basnas, nanti tinggal kirim KTP, dibuatkan SK, sudah aman. Nah, biasanya Basnas itu nanti minta zakat malnya ke sana, zakat fitrahnya bagi di sini. Nah, itu gimana? Ya jawab saja, sini saja kurang kok, dibagi ke sana, cukup selesai.
Jadi kalau menerimanya dari zakat wal itu kan Boleh. Ada orang zakat di sini, tapi sudah ditentukan amplopnya, ya. Nah, itu bolehnya dibagi sesuai amanat. Nah, terus amil gimana? Lah kalau statusnya masih amil tabarruk yang nggak bisa kalau memang ini uang zakat. Kecuali kalau kita bisa usul, Bu, kami nggak dapat dari uang zakat, kasihlah dari pos yang lain. Nah, minta seperti itu. Makanya secepatnya diurus. Biar kalau ada yang titip zakat lewat sini, apalagi jumlahnya besar, amil punya hak untuk menerima uang zakat itu. Paham ya? Cukuplah. usulan itu Pak, ada zakat ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah profesi seperti apa? Orang Sunda ya? Dialeknya nampak kali, profesi. Madzhab 4, zakat profesi nggak ada. Zakat profesi itu hasil ijtihad ulama modern. Itu pun tidak semua ulama modern sepakat. Mereka beralasan, apa di zaman imam madzhab yang 4 gak ada profesi yang hasilnya melebihi nisab? Banyak. Tapi mengapa baik madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gak mewajibkan zakat profesi? Dipandang secara dalil masih belum kuat. Tapi ulama kontemporer, di antaranya yang pertama mengenalkan zakat profesi itu beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi lewat karyanya Fiqhuz Zakah. Menurut beliau, hasil ijtihad beliau dengan dalil-dalil yang ada, orang yang punya profesi lalu gajinya mencapai nisab, zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian. Berapa? Seperti kita ini ya otomatis dipotong tiap bulan itu. Sebenarnya ya gimana sih wong saya itu termasuk orang yang gak ngikuti ulama yang berpendapat zakat profesi. Tapi gimana lagi, itu sudah regulasi ya. Sudah regulasi ya. Ulama modern yang tidak sepakat zakat profesi, Syekh Wahbah Zuhaili nggak sepakat itu. Jadi zakat profesi itu ijtihad baru ulama modern. Kalau kita ngikuti yang mewajibkan zakat profesi, hitungannya harus nisab. Nisabnya berapa? Sama dengan nisabnya zakat biji-bijian. Berapa zakat biji-bijian? 6,5 kintal. 6,5 kintal kalau diuangkan berapa? 1 kintal berapa, Bu? Harga beras sekarang 1 kintal berapa? Tidak pernah beli beras? Hah? Berapa? 1 kintalnya berapa? 600. 16. Nah, 1,5 juta katakanlah ya. Kali 7 berapa? Kali 7. Nah, gitu aja. Jadi kalau 1 kintalnya itu 1,5 juta, mulai punya gaji berapa orang itu wajib zakat atas nama profesi? Ketika dia punya penghasilan per bulannya beras 6,5 kintal. Nah, yang hadir pasti lebih lah ya, pasti lebih ya. Wajib zakat profesi itu. Berapa zakat profesinya? 2,5%. Ya, nah itu makanya agak rancu. Nisabnya ikut zakat biji-bijian, khamsatu ausuk, 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih 6,5 kuintal, tapi dikeluarkannya ikut zakat emas dan perak. Tapi ada baik nisab maupun dikeluarkannya ikut biji-bijian. Jadi kalau ada orang katakanlah 1,5 kali 6,5 berapa? Coba kira-kira berapa? 7 juta? Ada orang punya penghasilan 7 juta, maka dia kena zakat. Kalau kita ngikuti ulama yang mewajibkan zakat profesi. Berapa zakatnya? Pertama,
berpendapat zakatnya 2,5%. Jadi nisabnya ikut biji-bijian, zakatnya ikut emas dan perak atau uang 2,5%. Pendapat yang kedua, disamakan persis dengan biji-bijian. Nisabnya tetap 6,5 kintal, 7 juta katakanlah, yang dikeluarkan 5%. Milih yang mana? Kalau milih ngikutin 4 madzhab gak wajib profesi. Tapi karena kita ini orang negoro ya, tahu-tahu sudah dipotong aja untuk zakat profesi. Gak apa-apa, kita ikhlaskan. Bisa dipaham ya? Jadi zakat profesi itu ijtihad baru dari ulama-ulama fikih modern, kontemporer, yang punya gaji lebih dari 7 juta. Kalau ngikuti ulama yang mewajibkan zakat profesi, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi sekali lagi, madzhab 4 tidak mewajibkannya. Apa enggak ada di zaman madzhab 4 orang yang punya profesi dengan gaji tinggi? Saya yakin kok ada. Saya yakin ada. Mengapa enggak mewajibkan? Secara dalil, dalam pandangan beliau belum kuat. Syekh Wahbah Zuhaili itu baru meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Itu pun ulama modern dari Syria, alim, punya kitab fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ya, 10-11 jilid, itu enggak mewajibkan zakat profesi. Cukup ya? Kalau malam bisa sambil ngopi, Ustaz. Yakin dengan lagi nanya? Sudah lama nggak ke sini? Pak Arifin masih di sini ya, Pak Arifin? Dulu zaman Pak Arifin saya berapa kali. Saya kira cukup semua. Ada lagi? Ini di luar masyarakat ya. Kan ini masjid bayi kemarin kan waktu dulunya lulus sebelum sama Kemenag di apa namanya diperiksa Kemenag. Jadi dulunya lurus syarat awal bikin masjid itu sertifikasi kiblat. Ya, Nah. jadi sekarang kan udah mulai Dimencengkan. Jadi bagaimana kalau kita contoh sekarang ini pernah muncul dan dapat sebagian dari sertifikasi dari Kemenag, kita kalau jalankan diusul kembali karena mungkin dulunya memang awalnya dia udah pakai alat yang maksimal gitu. Makanya sekarang pakai alat maksimal, ya ini hasil dari Kemenag. Dia pengen sekarang kelihatan kondisinya kurang begitu nyaman, bagaimana kalau kita diusul kembali sekarang? Ya. Syarat wajib sholat menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Kita menghadapnya apakah cukup arah kiblat di mana atau harus ke bendanya? Maka ulama mengatakan bagi mereka yang rumahnya dekat Ka'bah harus menghadapnya ke bendanya. Tapi bagi mereka yang jauh dari Ka'bah, dua pendapat. Tetap ke bendanya. Sehingga harus menggunakan alat, pokoknya Ka'bah itu kalau dari Masibah, pasnya di sini. Pendapat pertama. Pendapat kedua, karena terlalu sulit sebab Ka'bah itu dibanding bumi sangat kecil, maka cukup menghadap ke jihahnya, ke arahnya. Dari Batam, Ka'bah di arah mana? Barat, timur, selatan, utara, barat. Yang penting menghadap barat. Mau barat daya, barat laut, barat lurus. Yang penting menghadap barat. Kemenag ngikuti pendapat ulama yang harus meskipun kita jauh menghadap Ainul Ka'bah. Yang itu ketika menggunakan alat tertentu dengan cara dan teknis tertentu akan ditemukan yang disebut dengan sertifikasi kiblat, sehingga dengan adanya itu banyak shop-shop masjid itu yang jadinya miring. Padahal kalau fikih kita ini jauh, kan ada ulama yang membolehkan, yang penting menghadap arahnya Ka'bah. Arahnya Ka'bah di mana? Barat, yang penting barat. Mau barat daya, barat laut, barat lurus, yang penting barat. Aman tak? Saya kalau ada acara di jamaah itu, meskipun dekat masjid, saya permisi sholat di rumah.
Kadang jamaah itu sok tahu. Oh, dikira kiainya nggak ngerti fikih. Pak Kiai ini agak miring begini. Aku lurus aja. Apa berani jamin kalau miring itu pasti Ka'bah? Oh, jauh. Ka'bah itu berapa meter persegi sih? Sementara bumi sebegitu luasnya. Jadi kalau bagi orang yang jauh seperti kita suruh pas ke Ainul Ka'bah kesulitan, maka cukup Jihatul Ka'bah. Arah Ka'bah di mana dari Indonesia? Barat. Ya sudah. Barat itu kan ada barat daya, barat. Yang penting ke arah barat. Menceng kanan kiri nggak masalah. Yang penting ke arah barat. Saya lurus aja barat. Karena andi suruh menceng-menceng itu apa berani jamin kalau diluruskan itu pas Ka'bah. Jangan-jangan ke Somalia nanti. Ya makanya yang penting ke arah di mana Ka'bah berada, di barat. Tapi Kemenak mengikuti ulama yang mengatakan mau jauh mau dekat dari Ka'bah tetap menghadapnya harus ke bendanya. Nah, kita akan bisa meyakini bahwa kita menghadapnya ke bendanya menggunakan ilmu khusus yang namanya ilmu falak. Dihitung pakai alat sekian derajat, oh nanti jatuhnya, sehingga banyak masjid yang miring. Mbah Maimun dulu itu Basul Masail di Demak marah ketika kiblat masjid Demak mau dirubah juga sama Kemenak. Masih Mbah Maimun itu, saya masih ingat itu, marah besar. Beliau berpedoman kepada kaidah al-ijtihad la yukdo bil istihad. Istihadnya orang dulu nggak bisa dirusak dengan istihadnya orang baru. Kalian ragu dengan keilmuan para wali yang telah menentukan kiblatnya Masjid Demak? Gak berani. Mbah Maimun lah, kalau saya ngomong ya malah bisa dipecat dari Kemenak. Tapi perlu disampaikan bahwa bagi orang yang rumahnya tinggalnya jauh dari Ka'bah, dua pendapat. Menghadap Ainul Ka'bah, bendanya Ka'bah. Yang kedua menghadap ke arah, pokoknya yang penting barat. Mau agak menceng-menceng sedikit gak apa-apa, yang penting menghadap barat. Kalau ngikuti Kemenak dan itu lebih aman ya silakan. Tapi ada sebagian masjid yang nggak mau ya karena punya dalil itu, ngikuti ulama yang mengatakan kita jauh dari Makkah, kita jauh dari Ka'bah. Kan katanya lempengan bumi sekarang itu sudah bergeser sehingga kalau kiblatmu masih tetap itu, kamu sholatnya nggak menghadap ke Mekah tapi menghadap ke Somalia katanya. Apa ya pernah ngukur surat langsung itu ya enggak toh, kan ya tetap kira-kira kan, tetap kira-kira. Oh, sama-sama kira-kira ya lebih enak menghadap. Yang penting arahnya di mana? Barat ya sudah. Barat daya, barat laut dan seterusnya. Cukup lah Ustaz ya, nggak bisa ngopi masalahnya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian kita pada siang hari ini